Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Rahma Sintia Aulia dari kelas 2A dengan NPM 25782020. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil praktikum Cisco paket tracer 2.9.1 Basic Switch and Device Configuration. Tujuan dari praktikum ini adalah mempelajari melakukan konfigurasi dasar pada switch Cisco serta melakukan konfigurasi alamat IP pada end device atau komputer. Selain itu, pada praktikum ini juga dipelajari bagaimana memberikan konfigurasi keamanan dasar pada switch, menyimpan konfigurasi, dan melakukan pengujian konektivitas menggunakan perintah ping. Sebelum masuk ke konfigurasi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu topologi jaringan yang digunakan. Pada topologi ini terdapat dari dua buah switch, yaitu ASW1 dan ASW2. Kedua switch tersebut saling terhubung menggunakan kabel jaringan. Kemudian terdapat dua buah komputer, yaitu user 01 dan user 02. User 01 terhubung ke switch pertama, sedangkan user 2 terhubung ke switch kedua. Dengan topologi ini, kedua komputer dapat saling berkomunikasi melalui kedua switch tersebut apabila konfigurasi dilakukan dengan baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan konfigurasi pada switch pertama, yaitu ASW. Jadi pertama kita masuk ke mode privilege exit menggunakan perintah enable. Setelah itu kita masuk ke global configuration mode menggunakan perintah configuration terminal. Pada mode ini saya dapat melakukan berbagai konfigurasi pada switch. Kemudian saya mengubah hostname menjadi ASW1. Tujuan pemberian hostname adalah agar perangkat mudah dikenali, terutama ketika dalam satu jaringan terdapat banyak switch. Setelah hostname berhasil diubah, saya memberikan enable secret. Enable secret merupakan password yang digunakan ketika administrator ingin masuk ke mode privilege. Password ini lebih aman dibandingkan enable password karena tersimpan dalam bentuk transkripsi. Selanjutnya saya melakukan konfigurasi pada console line. Console line merupakan jalur akses langsung menggunakan kabel konsol. Terus kita memberikan password, kemudian mengaktifkan perintah login agar password tersebut digunakan saat proses login. Setelah konfigurasi konsol selesai, kita melanjutkan konfigurasi pada FTY line. FTY digunakan ketika administrator mengakses switch dari jarak jauh menggunakan telnet atau SSH. Kita memberikan password yang sama, kemudian mengaktifkan login kembali. Langkah berikutnya yaitu menjalankan perintah service password encryption. Fungsi dari perintah ini adalah menginskripsi seluruh password yang sebelumnya tersimpan dalam bentuk teks biasa sehingga lebih aman. Kemudian kita membuat banner method atau message of the day. Banner ini berfungsi sebagai pesan peringatan kepada siapa saja yang mencoba mengakses perangkat agar tidak menggunakan perangkat tanpa izin. Setelah konfigurasi keamanan selesai, kita masuk ke interface plan 1. Pada interface ini kita memberikan alamat IP 10.10.10.100 dengan subnet mask 255.255.255.0. Alamat IP ini nantinya digunakan untuk proses manajemen switch. Setelah seluruh konfigurasi selesai, kita keluar dari mode konfigurasi, kemudian menyimpan hasil konfigurasi menggunakan perintah copy running config startup config. Selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi pada switch kedua, yaitu ASW2. Jadi di sini langkahnya hampir sama dengan switch pertama. Kita mengubah hostname menjadi ASW2, memberikan enable secret, mengatur password console dan FTY, terus mengaktifkan service password encryption, membuat banner method, kemudian memberikan alamat IP pada interface plan 1 yaitu 10.10.10.150 dengan subnet mask 255.255.255
kita mengisi alamat IP 10.10.10.4 dengan subnet mask 255.255.255.0. Karena kedua perangkat berada pada jaringan yang sama, konfigurasi tersebut sudah cukup untuk melakukan komunikasi. Kemudian saya membuka user 02 dan melakukan langkah yang sama, yaitu alamat IP yang digunakan adalah 10.10.10.5 dengan subnet mask 255.255.255.0. Setelah semua alamat IP berhasil dikonfigurasi, langkah berikutnya adalah melakukan pengujian konektivitas. Kita akan membuka command prompt pada user 1. Di sini kita akan tulis, kita akan menjalankan perintah ping ke alamat IP user 02, yaitu ping 10.10.10.5. Nah, jadi di sini muncul tulisan reply from, maka dapat disimpulkan bahwa paket berhasil dikirim dan diterima. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi antar perangkat sudah berjalan dengan baik. Selanjutnya kita akan melakukan pengujian dari user 2 menuju user 1. Dengan perintah ping 10. Nah, hasilnya juga berhasil sehingga dapat dipastikan komunikasi berlangsung dua arah. Pengujian ping ini sangat penting karena merupakan cara paling sederhana untuk memastikan bahwa konfigurasi jaringan sudah benar dan setiap perangkat dapat saling terhubung. Setelah semua pengujian selesai, kita melihat di sini sudah 100%. Hal tersebut menunjukkan bahwa seluruh konfigurasi telah sesuai dengan instruksi yang sudah diberikan, mulai dari pengaturan hostname, password, enable secret, banner method, konfigurasi interface, konfigurasi alamat IP, penyimpanan konfigurasi, hingga pengujian konektivitas, semuanya telah berhasil dilakukan. Demikian presentasi hasil praktikum yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.